Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi dengan saya, Sam Gondrong. Video kali ini kita akan mengunjungi atau silaturahmi ke makam Raden Ardi Sela. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui segala yang tampak dan yang tersembunyi. Pada hari ini, kami tidak datang untuk memuja manusia, tidak pula untuk menuhankan sejarah. Kami hanya ingin belajar, mengenang, dan mengambil hikmah dari jejak para hamba-Mu yang pernah hidup di tanah ini. Ya Allah, jika kisah ini mengandung kebenaran, maka tetapkanlah ia di dalam hati kami. Jika terdapat kekeliruan, maka ampunilah kami dan luruskanlah niat kami. Lapangkanlah dada kami agar mampu memahami sejarah dengan akal dan iman. Dan semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kemuliaan bukan pada nama, bukan pada gelar, melainkan pada amal dan pengabdian kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Tidak semua sejarah tertulis di buku, tidak semua nama diabadikan di prasasti. Sebagian disimpan oleh tanah, sebagian lagi dibisikkan oleh angin malam. Dan di tanah Cirebon, tepatnya di wilayah Sindang Laut, ada satu nama yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga. Nama itu ialah Raden Ardi Sela. Konon jauh sebelum wilayah ini ramai oleh sawah, oleh rumah-rumah penduduk, oleh jalan dan pasar, tanah Sindang Laut adalah wilayah sunyi. Hutan lebat, rawa, dan jalur-jalur kecil yang hanya dikenal oleh pengembara, ulama, dan mereka yang mencari ketenangan batin. Namun justru di tanah sunyi inilah takdir besar pernah dititipkan. Tahun 1718, di masa itu Cirebon masih berada di antara dua dunia. Di satu sisi, warisan para wali masih kuat terasa. Doa-doa Sunan Gunung Jati masih hidup dalam nafas masyarakat. Namun di sisi lain, bayang-bayang penjajahan mulai menekan dari pesisir. Belanda perlahan masuk, bukan hanya membawa senjata, tetapi juga sistem, aturan, dan penindasan yang halus, namun mematikan. Dan di tengah situasi inilah seorang anak lahir. Tidak lahir dengan gagap gempita, tidak pula disambut oleh dentuman senjata. Namun para sesepuh berkata, malam kelahirannya berbeda. Angin berhembus lebih dingin, hewan-hewan hutan seakan lebih tenang, dan beberapa orang tua kampung merasakan getaran halus yang sulit dijelaskan dengan kata. Anak itu kelak dikenal sebagai Raden Ardi Sela. Nama Ardi berarti gunung, teguh, diam, namun kokoh. Dan Sela berarti batu, bukan batu biasa, melainkan batu yang berada di sela-sela gunung, menjadi penopang, menjadi penahan runtuhnya tanah. Seakan sejak namanya takdirnya sudah digunakan, menjadi penyangga, menjadi pelindung, menjadi penopang umat di masa yang penuh guncangan. Raden Ardi Sela bukan berasal dari keluarga biasa. Dari tutur yang diwariskan secara turun-menurun, ia memiliki darah bangsawan Cirebon. Darah yang bersambung dengan garis para wali, dengan keraton, dan dengan perjuangan dakwah Islam di tanah Jawa bagian barat. Namun, ia tidak tumbuh sebagai bangsawan yang duduk di singgasana.
Ia tumbuh sebagai manusia yang kelak memilih jalan sunyi. Sejak kecil, ia dikenal pendiam, tidak banyak bicara, lebih sering menyendiri. Namun bila ia berbicara, kata-katanya menenangkan. Bila ia menatap, tatapannya lebih dalam. Para sesepuh berkata, anak ini tidak sekedar hidup di dunia zahir, tetapi juga mendengar bisikan dunia batin. Malam-malam tertentu, ia sering terlihat duduk menghadap hutan, diam, tak bergerak, bukan melamun, melainkan tafakur. Seolah sejak usia muda, jiwanya sudah dipanggil untuk memahami kesunyian, dan dari kesunyian itulah kelak lahir keberanian. Namun sebelum menjadi pemimpin, sebelum dikenal sebagai Demang, sebelum makamnya diziarahi, ada perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Perjalanan yang penuh tirakat, perjalanan yang penuh laku batin, perjalanan yang akan membawanya meninggalkan kenyamanan demi panggilan ilahi. Tidak semua manusia dilahirkan dengan tujuan yang sama. Sebagian lahir untuk sekadar hidup, sebagian lahir untuk menjadi pengingat bagi zamannya. Dan sejak masa mudanya, Raden Ardisela telah menunjukkan tanda-tanda bahwa hidupnya tidak akan berjalan biasa. Para sesepuh Sindang Laut menuturkan sebuah kisah lama. Ketika Raden Ardisela memulai beranjak remaja, ia sering jatuh sakit. Namun sakitnya ini aneh. Bukan demam tinggi, bukan pula luka jasmani. Tubuhnya lemah, tetapi jiwanya justru tenang. Ia tidak mengeluh, ia tidak meminta tabib, tidak meminta satu hal, dan hanya meminta satu saja, satu permintaan, yaitu kesunyian. Pada malam-malam tertentu, ia meminta izin orang tuanya untuk menyendiri, bukan untuk bermain, bukan untuk melarikan diri. Ia pergi ke tepi hutan, ke dekat aliran air, atau ke tanah lapang yang jauh dari keramaian. Di sanalah ia duduk bersila, diam berjam-jam, bahkan hingga fajar menyingsing. Orang-orang yang menyebutnya aneh, namun para ulama tua berkata, itu bukan sakit, itu adalah panggilan. Panggilan untuk mengenal diri, panggilan untuk mengenal Tuhan, panggilan yang hanya datang pada jiwa-jiwa tertentu. Memasuki usia dewasa, Raden Ardisela mulai menjalani laku tirakat. Puasa panjang, sedikit makan, sedikit bicara. Namun bukan puasa untuk kesaktian, bukan pula untuk kekuasaan. Ia berpuasa untuk membersihkan hati. Ia menahan lapar agar mampu merasakan derita orang kecil. Ia menahan kantuk agar doanya tidak terputus di tengah malam. Konon, dalam satu masa tirakatnya, ia hanya berbuka dengan air putih dan umbi hutan saja. Dan ketika orang lain bertanya, apa yang kau cari dalam sunyi? Ia hanya menjawab pelan, aku mencari ridhonya. Pada malam ke-40 tirakatnya, terjadi peristiwa yang hingga kini masih diceritakan dengan suara berbisik. Saat ia bertafakur di bawah pohon besar yang kini sudah tidak ada, angin tiba-tiba berhenti, hutan sunyi, dan ia mendapat suara. Mendengar suara, tapi bukan dengan telinga, melainkan dengan hati. Suara itu berkata, engkau akan menjadi penjaga, bukan penjaga harta, bukan penjaga tahta, engkau penjaga umat. Sejak malam itu, sakit-sakitnya hilang, namun wajahnya berubah, lebih teduh, lebih dalam, seakan beban berat sudah diletakkan di pundaknya. Beberapa waktu setelahnya, Raden Ardisela mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya,
Ia melihat hamparan tanah kosong, gelap, sunyi, dipenuhi semak dan rawa. Di tengah tanah itu berdiri sebuah batu besar. Batu itu retak di tengahnya, namun tetap kokoh. Dari celah batu itu keluar cahaya lembut, dan suara itu kembali terdengar. Disinilah engkau akan menetap, di sela-sela kesunyian. Engkau akan menegakkan cahaya. Ketika ia ceritakan mimpi itu kepada seorang ulama sepuh, sang ulama terdiam lama, lalu berkata, "Itu bukan mimpi biasa, itu adalah petunjuk." Sejak saat itu, Raden Ardisela tahu, ia tidak akan lama tinggal di tempat kelahirannya. Ia mulai mengembara, berjalan kaki tanpa pengawal, tanpa harta berlebih. Ia singgah di pesantren ke pesantren, belajar kepada ulama-ulama tua, menyerap ilmu lahir dan batin. Ia belajar fikih, belajar tasawuf, belajar bagaimana menjadi pemimpin tanpa menguasai. Dalam pengembaraannya, ia sempat berdiam di sekitar kaki Gunung Cermai. Di sana ia kembali menyepi, menguatkan niat, membersihkan ego. Dan dari puncak kesunyian inilah datang keputusan besar. Ia akan menuju tanah yang tak pernah ia lihat. Tanah yang pernah ia lihat dalam mimpi. Tanah sunyi, tanah kosong. Tanah yang kelak akan dikenal sebagai Karang Suwung dan Sindang Laut. Namun perjalanan itu tidak hanya membawa cahaya. Ia juga akan berhadapan dengan ketakutan, dengan makhluk halus penjaga hutan, dan dengan ujian iman yang tidak semua orang mampu melewatinya. Dan semua itu akan kita buka. Tidak semua garis keturunan diturunkan untuk dibanggakan. Sebagian diturunkan untuk dipertanggungjawabkan. Dan darah yang mengalir dalam tubuh Raden Ardisela bukanlah darah sembarangan. Ia adalah darah yang membawa amanah sejarah. Para tetua Cirebon menuturkan, Raden Ardisela memiliki hubungan darah dengan Keraton Cirebon. Garis ini bersambung kepada para bangsawan Islam yang menjadi pengawal dakwah Sunan Gunung Jati. Bukan keturunan langsung satu garis, namun berada dalam jalur keturunan besar yang ditugaskan menjaga wilayah, membuka perkampungan, dan melindungi umat. Dalam tradisi Cirebon, keluarga seperti ini disebut darah titipan, yang artinya darah tidak diwariskan untuk kemewahan, melainkan untuk pengabdian. Sunan Gunung Jati tidak hanya meninggalkan masjid, tidak hanya meninggalkan pesantren, beliau meninggalkan sistem dakwah, sistem kepemimpinan, sistem penjagaan wilayah. Dan para keturunannya, baik yang tinggal di keraton maupun yang dikirim ke daerah sunyi, memikul tugasnya masing-masing. Raden Ardisela adalah bagian dari sistem itu. Ia tidak ditakdirkan menjadi sultan. Ia tidak ditakdirkan duduk di bangsal keraton, namun ia ditugaskan untuk menjaga batas, wilayah pinggiran, wilayah rawan, wilayah yang mudah goyah oleh tekanan penjajah. Sejak kecil, ia dididik dengan ajaran khas keraton Islam. Tata krama sebelum keberanian, ilmu agama sebelum kekuasaan, kesabaran sebelum perlawanan. Ia diajarkan bahwa pemimpin sejati adalah yang paling dahulu lapar, yang paling akhir kenyang. Ilmu yang ia terima bukan sekedar kitab. Ia pun menerima ilmu fikih untuk memutus perkara, ilmu tasawuf untuk penundukan ego, ilmu kanuragan batin untuk menjaga diri, dan ilmu kearifan lokal untuk memimpin masyarakat. Namun satu ilmu yang paling ditekankan kepadanya adalah ilmu diam. Ilmu untuk tidak mudah bereaksi, ilmu untuk menunggu waktu Allah. Konon ia sering diingatkan oleh guru-gurunya, jika darah keratonmu kau pakai untuk menindas,
maka Allah akan mencabut kemuliaannya. Kalimat itu tertanam kuat di hatinya. Tidak mudah menjadi bangsawan di masa penjajahan. Belanda sering memanfaatkan keturunan keraton untuk kepentingan mereka. Ditawari jabatan, ditawari kekuasaan, ditawari kenyamanan. Namun Raden Ardi Sela menolak jalan itu. Ia memilih wilayah sunyi, wilayah yang tidak dilirik penjajah. Namun justru di sanalah ia bisa bergerak bebas. Dalam suatu kisah, seorang utusan Belanda pernah menanyakan identitasnya. Ia hanya menjawab, "Aku hanya orang kampung yang menjaga tanah." Jawaban itu sederhana, namun mengandung perlawanan. Setelah memahami asal-usul darahnya, Raden Ardi Sela mengerti satu hal penting. Ia tidak boleh tinggal terlalu lama di pusat kekuasaan. Semakin dekat ke keraton, semakin besar godaan dunia, dan semakin jauh dari umat kecil. Maka ia mengambil keputusan yang tidak semua bangsawan berani lakukan. Ia meninggalkan kenyamanan, ia memilih hutan, ia memilih rawa, ia memilih tanah kosong yang kelak akan ia hidupkan. Tanah itu adalah Karangsuwung. Tanah sunyi yang kelak akan menjadi saksi perjuangan dakwahnya. Namun membuka tanah sunyi bukan perkara mudah. Bukan hanya hutan yang dia hadapi, tetapi juga penjaga gaib, makhluk halus, dan ujian iman yang menggetarkan nyali. Tidak semua orang berani memasuki tanah sunyi, bukan karena takut pada hutan, melainkan karena takut pada apa yang menjaga hutan itu. Di Karangsuwung bukanlah tanah kosong tanpa penunggu. Ketika Raden Ardi Sela pertama kali menginjakkan kaki di wilayah yang kelak disebut Karangsuwung ini, hari sudah menjelang senja. Langit meredup, burung-burung pun berhenti berkicau, dan langkahnya berhenti di sebuah tanah lapang yang dipenuhi semak belukar. Tanah itu sunyi, terlalu sunyi. Para pembuka wilayah terdahulu pernah mencoba menetap di sana, namun semuanya pergi. Sebagian jatuh sakit, sebagian mengalami gangguan, sebagian lagi mengaku mendengar suara-suara di tengah malam. Karangsuwung dikenal sebagai tanah angker. Malam pertama Raden Ardi Sela tidak langsung membuka lahan. Ia sholat, berdoa, dan duduk tafakur di tengah hutan. Saat malam mencapai puncaknya, angin berputar aneh, dan dari balik pepohonan terdengar langkah berat. Bukan manusia, tetapi sosok besar muncul perlahan. Tubuhnya tinggi, matanya menyala samar. Dalam cerita warga, itulah penjaga lama hutan Karangsuwung. Sosok itu pun tidak menyerang. Ia hanya bertanya tanpa suara, langsung ke dalam batin. "Untuk apa kau datang ke wilayahku?" Raden Ardi Sela tidak gentar. Ia pun menjawab dalam doa, "Aku tidak datang untuk menguasai, aku datang untuk mengabdi." Angin pun berhenti, hutan pun kembali sunyi, dan sosok itu menghilang seperti kabut tersapu fajar. Sejak malam itu tak ada lagi gangguan besar yang menghalangi langkahnya. Raden Ardi Sela tidak membabat hutan dengan amarah. Ia menebang hutan dengan zikir. Setiap pohon yang ia tebang, ia awali dengan basmalah. Setiap tanah yang digarap, ia niatkan untuk kemaslahatan. Karena ia pun percaya, alam pun punya hak untuk dihormati. Hari demi hari, lahan mulai terbuka, sumber air ditemukan, tanah subur pun mulai tampak, dan kabar pun menyebar. Ada seseorang yang berhasil hidup di tanah yang dianggap terlarang. Orang-orang miskin, para pelarian pajak, dan mereka yang tertekan penjajah mulai berdatangan. Raden Ardi Sela pun tidak menolak. Ia tidak bertanya asal-usulnya. Ia tidak menuntut upeti. Ia hanya berkata, "Tinggallah di sini.
tapi jagalah adab dan iman. Maka berdirilah pondok-pondok sederhana, sawah mulai digarap, surau kecil dibangun, dan Karangsuwung berubah dari tanah sunyi menjadi kampung harapan. Namun keberhasilan selalu diikuti oleh ujian. Suatu malam, seorang penduduk kerasukan. Ia berteriak menyebut nama Raden Ardisela. Tubuhnya bergetar dan mulutnya keluar suara asing. "Tanah ini bukan milikmu." Raden Ardisela datang dengan tenang. Ia tidak membawa senjata. Ia tidak mengeraskan suara. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran. Lalu ia menepuk dada orang itu perlahan. Dan beliau berkata, "Jika engkau makhluk Allah, maka tunduklah pada firman-Nya." Tak lama kemudian orang itu pun pingsan. Dan ketika sadar, ia kembali normal. Sejak saat itu, makhluk-makhluk gaib tidak lagi mengganggu, bukan karena ditaklukkan, melainkan karena dihormati dalam batas tauhid. Karangsuwung menjadi tempat berlindung, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi harapan. Dari sinilah Raden Ardisela mulai dikenal sebagai pemimpin sunyi, pemimpin tanpa mahkota, tanpa pasukan. Dan dari kampung kecil inilah namanya sampai ke telinga keraton, sampai akhirnya dipanggil untuk memikul amanah yang lebih besar, menjadi pemimpin wilayah, menjadi Demang Sindang Laut. Namun jabatan itu tidak datang tanpa resiko, karena saat itu di mata penjajah sudah mulai menoleh. Ketika sebuah wilayah mulai hidup, ketika rakyat mulai berkumpul, ketika ketenangan tercipta, maka kekuasaan akan datang mengintai. Dan Karangsuwung yang dahulu sunyi, kini telah menjadi pusat kehidupan baru. Suatu hari, utusan keraton Cirebon datang ke Karangsuwung. Mereka tidak membawa senjata, mereka hanya membawa pesan. Pesan itu singkat. Keraton memanggil Raden Ardisela. Tidak ada perintah keras, tidak ada ancaman, namun panggilan keraton tidak bisa diabaikan. Di hadapan para sesepuh, Raden Ardisela terdiam lama. Bahwa ia tahu panggilan itu bukan kehormatan semata, itu adalah amanah, dan amanah pasti selalu berat. Di keraton, para pejabat melihat satu hal yang jelas. Wilayah Sindang Laut menjadi stabil bukan karena tentara, melainkan karena kepemimpinan moral. Maka Raden Ardisela diangkat menjadi Demang Sindang Laut, pemimpin wilayah, penjaga rakyat, penghubung antara keraton dan masyarakat. Namun jabatan itu bukanlah jalan mulus. Belanda telah menancapkan pengaruhnya di Cirebon. Para Demang sering dipaksa untuk memungut pajak tinggi, mengirim tenaga kerja paksa, menekan rakyatnya sendiri. Raden Ardisela memilih jalan yang berbeda. Ia mematuhi aturan di atas kertas, namun melindungi rakyat di lapangan. Jika pajak diminta 10, ia laporkan 8. Jika kerja paksa diminta banyak, ia tunda dengan alasan panen. Ia bermain di celah sistem, diam namun melawan. Belanda pun mulai curiga. Mereka mendengar Demang Sindang Laut tidak bisa dikendalikan. Namun mereka juga tahu menyingkirkannya bisa memicu perlawanan rakyat. Suatu malam, rumah Raden Ardisela didatangi orang asing. Bukan perampok, bukan rakyat, tetapi utusan Belanda. Ia membawa hadiah, emas, dan kain mahal, dan satu tawaran. Bantu kami, maka wilayahmu akan aman. Raden Ardisela tidak langsung menolak. Ia hanya berkata pelan, "Aku harus bertanya kepada Tuhanku." Jawaban itu membuat sang utusan tersenyum kecut. Keesokan harinya, hadiah itu dikembalikan tanpa sepatah kata. Sejak saat itu hubungan menjadi dingin. Di tengah tekanan, karomah Raden Ardisela semakin tampak.
Konon ketika pasukan Belanda akan memasuki Sindang Laut untuk inspeksi mendadak, kabut turun sangat tebal, jalan tersesat, kuda-kuda pun gelisah, dan rombongan itu memutar arah. Warga percaya itu bukan suatu kebetulan. Raden Ardisela tidak pernah mengklaim kesaktiannya. Ia hanya berkata, jika Allah melindungi, siapa yang bisa mencelakai? Sebagai Demang, ia tidak memihak kaya atau miskin. Hukum ditegakkan tanpa pandang darah, dan justru karena itulah ia dihormati. Namun semakin adil seorang pemimpin, makin besar pula ujian yang datang. Dan ujian terbesarnya akan datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Dari pengkhianatan, dari fitnah, dan dari tekanan yang semakin keras. Tidak semua musuh datang membawa senjata. Sebagian datang membawa kata, dan kata seringkali lebih melukai daripada pedang. Ketika Raden Ardisela semakin dihormati rakyat, namanya semakin sering dibicarakan, bukan hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh mereka yang iri kepada pengaruhnya. Para pejabat lokal yang terbiasa tunduk pada Belanda merasa terancam. Mereka kehilangan keuntungan, mereka kehilangan kuasa, dan dari sanalah fitnah mulai disusun. Raden Ardisela dituduh menghasut rakyat, menyembunyikan pajak, menyiapkan pemberontakan, menggunakan ilmu goib yang terlarang. Tuduhan-tuduhan itu tidak pernah terbukti, namun cukup untuk menyalakan kecurigaan. Pada suatu malam, tanpa upacara resmi, Raden Ardisela dipanggil oleh pejabat kolonial. Bukan di siang hari, bukan di balai terbuka, namun di sebuah rumah besar yang dijaga ketat. Ia datang sendirian, tanpa pengawal, tanpa senjata, hanya membawa wudhu dan ketenangan hati. Di dalam ruangan itu, ia dihadapkan pada pertanyaan tajam. Apakah kau setia kepada pemerintah lokal? Apakah kau setia kepada pemerintahan? Apakah kau setia kepada pemerintahan kolonial? Raden Ardisela menunduk sejenak. Lalu ia menjawab, aku setia kepada keadilan. Jawaban itu menggantung di udara. Sejak peristiwa itu, pengawasan diperketat. Setiap langkahnya diawasi, setiap tamu dicatat. Namun justru di bawah tekanan itulah Raden Ardisela semakin banyak menyepi. Malam-malamnya diisi doa panjang, tangisnya lirih. Ia tidak meminta selamat, ia hanya meminta kekuatan. Dalam salah satu doanya ia berkata, ya Allah, jika jabatan ini menjauhkan aku dari ridhomu, maka ambillah ia dariku. Dan doa itu perlahan dikabulkan. Raden Ardisela mulai menarik diri dari panggung kekuasaan. Ia menyerahkan sebagian urusannya kepada orang kepercayaannya. Ia kembali ke Karangsuwung, kembali ke surau kecil, kembali ke tanah. Bagi sebagian orang, ia dianggap lemah. Namun sesungguhnya ia sedang menguatkan akar. Tanpa perintah terbuka, tanpa seruan perang, ia menanamkan kesadaran. Ia pun mengajarkan kepada rakyatnya untuk menjaga iman, untuk tidak tunduk pada kezoliman, dan menolong sesama, bersabar tanpa menyerah. Ia menolak perlawanan kasar yang hanya membawa korban. Ia hanya memilih perlawanan jangka panjang. Belanda pun kesulitan. Tidak ada pemberontakan yang bisa ditumpas, tidak ada senjata yang bisa disita, namun pengaruhnya terus menyebar. Konon, di masa-masa paling gelap itu, Raden Ardisela mengalami beberapa peristiwa aneh. Ia sering terlihat berada di dua tempat berbeda dalam satu malam. Ada yang bersumpah melihatnya sholat di surau, namun di waktu yang sama, ada pula yang melihatnya menenangkan warga di ujung desa. Ia tidak pernah menjelaskan, ia hanya berkata, jika Allah berkehendak,
jarak bukan penghalang. Pada satu malam sunyi, ia mengumpulkan keluarga dan muridnya. Dalam suara pelan ia pun berkata, "Perjuangan kita bukan untuk hari ini, tetapi untuk masa yang belum lahir." Kata-kata itu menjadi wasiat, dan setelah malam itu, kesehatannya mulai menurun. Namun justru ketenangan yang muncul, seolah tugas besar hampir selesai. Tidak ada manusia yang hidup selamanya, namun ada kehidupan yang meninggalkan jejak bahkan setelah jasadnya kembali ke tanah. Dan bagi Raden Ardisela, akhir hayatnya adalah awal dari sebuah kesaksian. Di hari-hari terakhirnya, Raden Ardisela lebih banyak diam. Ia tidak lagi membicarakan politik, tidak lagi membahas penjajah. Ia hanya bicara tentang satu hal, yaitu hati. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, "Jangan warisi amarahku, warisilah kesabaranku." Tubuhnya melemah, namun wajahnya berseri, seakan beban panjang telah dilepaskan. Pada suatu malam, ia memanggil keluarga dan santri terdekatnya. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berwasiat, "Jika aku wafat, kuburkan aku di tanah yang aku buka. Jangan bangunkan bangunan megah, jangan dijadikan aku berhala. Datanglah ke makamku hanya untuk berdoa kepada Allah." Semua yang hadir menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Ia pun juga berpesan, "Jaga Karangsuwung, jaga Sindang Laut. Tanah ini bukan milik manusia, tetapi titipan Allah." Menjelang subuh, Raden Ardisela meminta air wudhu. Ia sholat dengan duduk, nafasnya teratur, dan di rakaat terakhir saat sujud panjang, ia tidak bangun lagi. Wajahnya tenang, tanpa jerit, tanpa perawanan. Ia dimakamkan di tanah Karangsuwung, tanpa upacara besar, tanpa tanda kebesaran. Namun malam itu banyak warga bersaksi, langit yang begitu cerah, bintang yang tampak lebih terang, dan angin bertiup lembut mengiringi kepergiannya. Beberapa hari setelah pemakaman, peristiwa-peristiwa aneh mulai terjadi. Orang yang berdoa dengan niat tulus merasakan ketenangan, yang datang dengan niat sombong merasa kegelisahan. Makam itu tidak meminta disembah, namun untuk mengingatkan. Konon, suatu ketika ada orang yang mencoba mengambil tanah makam untuk tujuan yang tidak baik. Malamnya ia jatuh sakit dan sembuh setelah mengembalikan tanah itu dan meminta ampun. Para ulama sepakat, kesakralan bukan dari jasad, kesakralan lahir dari doa dan keteladanan. Dan makam Raden Ardisela menjadi saksi bahwa hidup yang ikhlas akan terus berbicara bahkan setelah wafat. Namun kisah ini belum selesai, karena warisan sejati bukan pada makam, melainkan pada pesan yang ditinggalkan. Dan itulah yang akan kita renungkan. Setiap sejarah selalu berakhir pada suatu pertanyaan. Apa yang tersisa setelah nama dilupakan dan jasad kembali ke tanah? Bagi Raden Ardisela yang tersisa bukanlah bangunan, bukan pula gelar, yang tersisa adalah teladan. Ia tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta, namun ia meninggalkan keberanian tanpa kekerasan, perlawanan tanpa kebencian, kepemimpinan tanpa kesombongan, iman tanpa paksaan. Ia mengajarkan bahwa menjaga tanah bukan hanya soal batas wilayah, tetapi soal menjaga akhlak dan kemanusiaan. Di masa penjajah, ia tidak memilih jalan angkat senjata, namun ia memilih membangun manusia, dan manusia yang kuat imannya adalah benteng yang paling sulit dihancurkan. Para ulama sepakat, ziarah bukan untuk meminta kepada penghuni kubur. Ziarah adalah untuk mengingat pengamatian, untuk mendoakan ahli kubur, untuk menguatkan iman, untuk menundukkan kesombongan. Maka jika engkau datang ke makam Raden Ardisela, datanglah dengan adab, datang
Datanglah dengan niat berdoa kepada Allah. Datanglah dengan niat yang tenang. Datanglah dengan pakaian yang sopan. Datanglah dengan lisan yang dijaga. Bukan untuk pesugihan, bukan untuk meminta dunia, tetapi untuk mengingat bahwa manusia mulia adalah manusia yang bermanfaat. Para sesepuh Sidang Laut selalu mengingatkan, makam ini tidak keras, yang keras adalah niat buruk manusia. Siapa yang datang dengan kesombongan akan pulang dengan kegelisahan. Siapa yang datang dengan kerendahan hati akan pulang dengan ketenangan. Di zaman ini, ketika sejarah mudah dilupakan, kisah Raden Ardisela adalah pengingat keras namun lembut, bahwa tidak semua perjuangan harus viral, tidak semua kebaikan harus terlihat, dan tidak semua pemimpin harus berdiri di depan panggung. Kadang yang paling berpengaruh adalah mereka yang memilih diam namun konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan, kami telah menyimak sebuah kisah tentang seorang hamba-Mu yang hidup dalam sunyi namun bermakna. Ampunilah dosa-dosa Raden Ardisela, lapangkanlah kuburnya, terangilah alam barzahnya, terimalah amal kebaikannya. Ya Allah, jika di tanah ini pernah menetes air mata keikhlasan, maka jadikanlah ia saksi di hari pengadilan-Mu. Dan kepada kami yang masih hidup, jangan Engkau jadikan sejarah sekedar cerita. Jadikan ia pelajaran, jadikan ia cermin, jadikan ia peringatan, agar kami tidak hidup tanpa arah, tidak berkuasa tanpa adab, dan tidak beriman tanpa akhlak. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang jujur seperti mereka, berilah kami keberanian tanpa kebencian, dan berilah kami akhir-akhir dalam husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah kisah Raden Ardisela, bukan legenda untuk dipuja, melainkan sejarah untuk direnungkan. Jika kisah ini bermanfaat, sebarkanlah sebagai amal. Jika terasa menyentuh, jadikanlah sebagai pengingat. Dan jika suatu hari kamu melintasi Sidang Laut, ingatlah bahwa tanah ini pernah dijaga oleh seorang hamba Allah yang memilih sunyi demi umatnya. Salam budaya, salam sejarah Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.